Nggak kerasa ya, kalau 1 bulan lagi, laga Indonesia versus Australia di laga kedua babak kualifikasi Piala Dunia Round 3 akan segera dimainkan. Persiapan demi persiapan telah dilakukan oleh kedua belah tim, karena ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau laga ini akan menjadi laga yang cukup krusial bagi tim Indonesia maupun Australia. Keduanya sama-sama membutuhkan 3 poin untuk bisa memperebutkan satu tempat di peringkat kedua, dan bergabungnya sejumlah pemain dan pelatih baru akan membuat timnas makin kuat di bulan Maret mendatang. Mereka akan bermain full dan tentunya dengan skema yang jauh berbeda dari sebelumnya saat masih dipimpin oleh Shin Tae-yong. Maka dari itu tak heran jika Moriyasu makin yakin kalau Indonesia bisa merebut posisi kedua dan menemani mereka lolos Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Australia cukup khawatir karena timnya sedang tak baik-baik saja setelah beberapa pemainnya mengalami cedera. Bahkan boleh dikatakan kalau laga yang akan berlangsung pada tanggal 20 Maret mendatang Indonesia sangat diuntungkan. Lantas seperti apa? Ya, mari kita ulas selengkapnya di Kamus Bola. Setelah memastikan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, salah satu tujuan PSSI tentu saja ingin menambah kekuatan dengan pemain diaspora. Sebagaimana kita tahu, jika Kevin Dick adalah pemain terakhir yang dinaturalisasi di era Shin Tae-yong dan di era Kluivert, setidaknya sudah ada 2 nama yang siap, yakni Ole Romeni serta Hairo Riedewald. Mungkin baru Ole Romeni yang sudah 100% main versus Australia karena dia baru saja menjalani sumpah WNI beberapa waktu yang lalu. Sedangkan Hairo Riedewald sejauh ini masih diupayakan oleh PSSI dan akan disumpah dalam waktu dekat ini. Nah, selain mereka, tentu saja kita semua tahu jika manuver PSSI untuk terus menambah kekuatan masih akan terus berlanjut. Dan kita juga tahu kok nama-nama siapa saja yang selama ini sudah masuk list. Jelas kalau setidaknya nama-nama yang diincar itu sudah berhasil. Ya minimal untuk bulan Maret Ole Romeni, Hairo Riedewald, Emil Audero hingga mungkin tim Gepens bisa saja masuk ke dalam skema Kluivert. Yang mana jika itu terjadi, seenggaknya minimal 4 poin lah di bulan Maret ini bisa kita kantongi. Bahkan 6 poin pun juga bukanlah hal yang mustahil. Ya, meskipun sampai sejauh ini masih banyak yang melakukan keputusan PSSI, tapi menurut Moriyasu, apapun keputusan federasi pasti sudah dipertimbangkan dengan matang. Apalagi jika melihat track record dari seorang Erick Thohir, nggak mungkin beliau ini mengambil keputusan tanpa pertimbangan ini itu. Menurutnya Pak Erick dinilai sangat memikirkan soal jangka panjang dan perihal naturalisasi. Moriyasu menyebut jika langkah itu memang sangat positif dan harus terus dikembangkan. Sebab dengan begitu, kans Indonesia tampil di Piala Dunia dari edisi ke edisi pastilah kian besar. Jika federasi dan pemerintah terus melakukan naturalisasi pemain berkualitas, saya rasa kans lolos Piala Dunia akan lebih besar di masa depan ya, kata Moriyasu dikutip dari Football Channel. Lebih lanjut dikutip dari Niki Asia, segala hal yang dilakukan PSSI termasuk penunjukan Kluivert tetap program naturalisasi yang terus dilakukan bahkan sebagai runner-up dari grup C. Tentu sebagai pelatih yang berpengalaman pasti segala prediksi yang ia ucapkan keluar dari naluri murni seorang pelatih yang bisa melihat potensi tim yang sedang berkembang. Dan Indonesia dianggapnya benar-benar memiliki progres mumpuni, ditambah nantinya pemain-pemain baru yang sedang diusahakan PSSI membuat ia percaya Indonesia akan jadi tim yang lebih menarik untuk dihadapi. Sebab secara komposisi dari lini ke lini, materi pemain Indonesia sudah sangat mendekati level timnas Jepang. Menurut pelatih 56 tahun itu, penguatan chemistry adalah hal yang utama yang mesti segera ditingkatkan. Kalau itu sudah terjadi, ia percaya Indonesia sangat punya peluang buat maju jauh. Dan di sisi lain nih, Sobat Kamus Bola, melihat sikon yang ada diketahui membuat Australia, bahkan China, serta Bahrain cukup khawatir. Sebab jika nantinya Indonesia benar-benar sukses menambah 3 atau 4 atau bahkan 5 pemain baru, ya maka kekuatan tim Garuda dinilai akan jauh lebih kuat, dan itu bukanlah hal yang mustahil mengingat nama besar Kluivert yang menjadi magnet tersendiri bagi para pemain grade A. Ya masalahnya pesaing di grup C ini sama sekali nggak bisa ditebak, bukan nggak mungkin. Penentuan soal siapa yang akan lolos langsung atau mengunci posisi 3 dan 4 ini akan tentu ditentukan di match terakhir ini. Dan jika itu terjadi ya bisa saja Indonesia akan jadi tim yang diuntungkan. Sebab meskipun laga terakhir adalah away melawan Jepang, namun dengan status Jepang yang 99,9% udah lolos, membuat tim Sakura kemungkinan gak akan bermain sengoyo biasanya. Malah yang ada, Moriyasu akan memanfaatkan itu dengan menurunkan tim lapis kedua.
Sedangkan Indonesia pasti akan tampil habis-habisan dengan semua pemain terbaik yang mereka miliki. Itulah yang sejatinya sangat dikhawatirkan oleh Australia, China maupun Bahrain. Karena ya itu tadi, nggak ada yang nyangka Indonesia yang nggak diperhitungkan nyatanya bisa bersaing dan sementara sedang duduk di posisi 3. China, Indonesia jadi ancaman nyata di tim Asia. Keberhasilan proyek naturalisasi membuat timnas Indonesia tampil lebih kuat dan berhasil naik 8 posisi ke peringkat 130 dunia yang menjadi sorotan media Cina. Media Cina 163 mengungkapkan Indonesia kini telah melonjak dan berkembang seperti roket dan menjadi raja kecil Asia Tenggara yang baru. Media itu menyebut timnas Indonesia berhasil menaklukkan Vietnam 3 kali berturut-turut pada Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia mampu menindas tim seperti Myanmar dan Laos. Ya, tidak mudah untuk sesekali bermain imbang dengan Vietnam dan Thailand. Namun kekuatan tim Indonesia saat ini juga telah melonjak dan hanya dalam beberapa tahun mereka telah menjadi seperti roket, ya, menjadi raja kecil Asia Tenggara yang baru. Pada babak penyisihan Piala Asia dan Piala Dunia, timnas Indonesia membunuh tim Vietnam sebanyak 3 kali berulang kali. Dan itu bukan suatu kebetulan, di mana pemain naturalisasi telah mentransformasi tim ini dalam kemenangan 3-0 atas Vietnam baru-baru ini. Timnas Indonesia juga memiliki 6 pemain naturalisasi di starting 11 yang sebagian besar berasal dari Liga Papan Atas Eropa seperti Eredivisie, Belgia, dan Serie B. Kurang dari setengah jam pertandingan berjalan, kolaborasi 3 pemain Eredivisie dari Timnas Indonesia dan 1 pemain Serie B sukses mencetak 2 gol. Hal ini membuat tim Vietnam tidak mudah melawan. Lapor salah satu media Cina 163.com, selain itu media Cina lainnya yakni YCWB juga menyoroti kesuksesan naturalisasi timnas Indonesia yang membuat menang atas Vietnam berturut-turut. Pada babak kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, Vietnam dibunuh berturut-turut oleh timnas Indonesia yang dibantu pemain naturalisasi yang langsung berujung pada pemecatan pelatih Philip Tracer. Kata YCWB, media China lainnya, New Q juga mengulas kesuksesan naturalisasi timnas Indonesia dalam maraknya naturalisasi di sepak bola Asia baru-baru ini. Timnas Indonesia menaklukkan 2 kali tim Vietnam yang melalui strategi naturalisasi yang menarik perhatian luas. Kesuksesan itu hanya membuat tim Indonesia bisa melaju ke 16 besar, tapi juga membuat negara-negara Asia lainnya mulai mengkaji ulang pentingnya peran pemain naturalisasi dalam meningkatkan kekuatan timnas, kata Nyuku. Dan jika melihat pernyataan itu, kini Cina terang-terangan menyebut bahwa timnas Indonesia dulunya memang bukan tim yang ditakuti. Tapi melihat perkembangan pesat timnas Indonesia saat ini, terutama dengan bertambahnya pemain-pemain keturunan berkualitas, ya maka bukan tidak mungkin ya jika skuad Garuda menjadi raja baru di Asia Tenggara mengalahkan Thailand dan juga Vietnam. Media Cina itu juga menyebutkan bahwa timnya harus siap mental dan ikhlas jika akhirnya kalah match kedua di GBK nanti. Dan terlepas dari apapun sebelum jauh mengarah ke sana, fokus dulu aja deh sama penambahan pemain. Minimal kelarin dulu proses Ole dan Hairo yang katanya paling dekat. Ya, baru setelah ini mungkin nama-nama seperti Emil, Tristan, Denjem, Pascal Struijk, Hedon Osterwolde, Milano Jonathan, Michael Becker, hingga Ian Madsen bisa diperjuangkan. Dan seperti yang pernah dijelaskan Pak Eri, kalau naturalisasi ini termasuk dalam salah satu program jangka panjang PSSI. Sebab untuk menciptakan kultur sepak bola yang kuat harus ada yang namanya keseimbangan, mulai dari pembinaan, liga, dan tim nasional. Jika semua berhasil diselaraskan, ya maka kemungkinan untuk timnas Indonesia konsisten tampil di level tertinggi benar-benar bisa terwujud.